Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidifah Dianti sebagai mahasiswi semester 2 dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan refleksi saya setelah mempelajari rangkaian 9 video pembelajaran dari Pak Heri Wibowo mengenai topik seri Memahami Manusia. Awalnya, saya mengira pembahasan tentang manusia hanya akan berkisar pada hal-hal dasar seperti psikologi, perilaku, atau nilai-nilai sosial. Tapi setelah menonton semua video ini, saya jadi sadar bahwa memahami manusia itu jauh lebih kompleks dari yang saya bayangkan. Manusia bukan hanya makhluk yang bisa dilihat secara kasat mata, tapi juga makhluk multidimensi yang mempunyai sisi biologis, psikologis, sosial, bahkan spiritual. Di video pertama, saya memahami bahwa pentingnya memiliki kerangka berpikir yang objektif tentang manusia. Karena dari situlah semua praktik sosial, kebijakan, dan tindakan pemberdayaan dimulai. Kalau konsep dasarnya saja sudah keliru, maka efeknya akan meluas ke kebijakan dan program yang kita buat. Sebagai calon pekerja sosial, saya merasa tertantang untuk lebih kritis dan dalam-dalam memahami siapa manusia itu sebenarnya. Lalu, di video kedua dan ketiga, saya menyadari bahwa teori-teori yang selama ini dominan, terutama yang datang dari Barat, ternyata belum tentu cocok diterapkan di konteks masyarakat kita. Banyak dari teori tersebut terlalu menekankan hal-hal yang empiris dan mengabaikan sisi spiritual serta keunikan konteks budaya masyarakat timur, termasuk Indonesia. Saya sangat terkesan saat dibahas bahwa meskipun kebutuhan biologis dan sosial lansia di panti sudah terpenuhi, angka bunuh diri itu tetap tinggi karena ada kehampaan spiritual yang tidak tersentuh oleh teori yang digunakan. Ini membuat saya berpikir, apakah selama ini pendekatan kita terhadap manusia itu terlalu sempit? Masuk ke video keempat hingga keenam, saya mulai memahami pentingnya paradigma. Ternyata ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang statis. Kalau suatu teori tidak lagi mampu menjelaskan realitas, maka teori tersebut itu harus digeser. Kita tidak bisa puas dengan teori lama, apalagi kalau realita masyarakat bisa berubah. Disinilah saya melihat urgensi dari pekerjaan sosial bahwa kita harus bisa fleksibel, adaptif, dan selalu siap mengevaluasi pendekatan yang kita gunakan. Hal yang paling membekas untuk saya adalah pembahasan mengenai worldview atau cara pandangan terhadap dunia. Ternyata cara seseorang memahami hidup, realitas, bahkan Tuhan bisa sangat memengaruhi perilaku dan caranya menjalani kehidupan. Ini benar-benar membuka mata saya. Karena di masyarakat Indonesia, sistem kepercayaan itu sangat kuat. Jadi ketika kita mengabaikan aspek ini, kita seperti sedang mencoba memahami manusia dengan satu mata tertutup. Video ke-7 sampai ke-9 benar-benar menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan manusia di Indonesia itu harus melibatkan aspek spiritual. Kenapa? Karena lebih dari 88% penduduk Indonesia itu adalah Muslim, dan banyak dari mereka itu menjalani hidup berdasarkan keyakinan agama. Maka, kalau kita mau benar-benar membantu mereka, kita juga harus paham bagaimana sih sistem kepercayaan itu bekerja dalam kehidupan mereka. Saya juga tertarik dengan pembahasan tentang fitrah, bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci dan juga mempunyai kecenderungan untuk mengenal Tuhan serta melakukan kebaikan. Ini membuat saya semakin yakin bahwa tugas kita bukan hanya membantu manusia secara sosial atau ekonomi, tetapi juga mengajak mereka kembali ke jati dirinya yang sejati. Dari semua video ini, saya mendapatkan satu kesimpulan besar, bahwa manusia itu terlalu luas untuk dipahami hanya dari satu sudut pandang. Dibutuhkan juga sinergi antara pendekatan ilmiah, filosofis, dan juga spiritual agar kita bisa mempunyai pemahaman yang lebih utuh dan manusiawi. Sebagai mahasiswi kesejahteraan sosial, saya merasa mempunyai tanggung jawab, bukan hanya untuk menjadi akademisi yang fokus kepada hal kritis saja, tetapi juga pribadi yang peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan spiritualitas.
Di masa yang akan datang, saya ingin terus belajar tentang bagaimana cara memahami manusia secara utuh agar bisa menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Karena seperti yang disampaikan Pak Heri Wibowo, manusia itu adalah aktor utama dalam peradaban. Maka manusia jugalah yang harus menjadi pemecah masalah untuk sesamanya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita semua bahwa tugas kita dalam bidang sosial itu bukan hanya teknis, tetapi juga penuh makna dan nilai-nilai kemanusiaan yang dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.